Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari delegasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berdiri pada posisi pro dalam mosi Pilkada 2020 di era new normal dengan saya, Kelvin Diavani Rezaldi, sebagai pembicara pertama. Saya Alif Muhammad Mutua selaku pembicara kedua. Dan saya Bagus Santoso sebagai pembicara ketiga. Kebijakan yang telah ditetapkan pasti memiliki suatu alasan dan telah dipertimbangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, akibat adanya bencana non-alam COVID-19, tahapan pelaksanaan pilkada sempat diberhentikan. Namun setelah dikeluarkannya Perpu nomor 2 tahun 2020 yang sekarang menjadi Undang-Undang nomor 6 tahun 2020, dan dari hasil rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI bersama Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP telah disepakati bahwa tahapan pemungutan suara akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Kemudian hal itu ditindaklanjuti dengan diterbitkannya PKPU nomor 5 tahun 2020 yang menandakan dan menegaskan bahwa tahapan pelaksanaan Pilkada 2020 akan dilanjutkan namun disertai dengan protokol kesehatan anjuran new normal. Pro kontra dalam masyarakat terjadi setelah melihat situasi Indonesia saat ini dengan persebaran COVID-19 yang masih tinggi-tingginya. Dan itu menumbuhkan kekhawatiran bahwa Pilkada 2020 tahun ini berpotensi menjadi klaster baru persebaran COVID-19. Dewan Juri yang terhormat, Pilkada 2020 di era new normal dapat didefinisikan sebagai pemilihan kepala daerah yang melalui tahapan pra-pemilihan, pemilihan, dan pasca pemilihan dengan segala tahapannya harus disertai dengan protokol kesehatan yang ketat. Dan di sini kami menyatakan standing position kami bahwasanya kami setuju dengan mosi perdebatan kita kali ini. Adapun yang menjadi alasan mengapa kami menyetujui mosi ini, yang pertama yaitu karena jika pilkada ditunda sampai masa pandemi berakhir, sedangkan kita sendiri tidak tahu kapan berakhirnya, maka itu akan menimbulkan suatu ketidakpastian yang mana akan berimplikasi dengan terjadinya kekosongan jabatan. Yang mana sesuai Undang-Undang nomor 30 tahun 2014, kekosongan jabatan tersebut akan diisi oleh pelaksana tugas. Sedangkan peran pelaksana tugas sendiri seperti dalam Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara nomor 2/SE/7/2019 tidak bisa membuat rencana jangka panjang dan durasi menjabatnya hanya 6 bulan saja. Seperti yang kita ketahui Dewan Juri yang terhormat, pemilihan kepala daerah memberikan hak kepada masyarakat untuk memilih kepala daerahnya secara demokratis sesuai amanat konstitusi pasal 18 ayat 4. Maka itu adanya kepala daerah yang memiliki legitimasi yang kuat sangat penting karena dibutuhkan bukan pada masa pandemi saja tapi juga pasca pandemi untuk melakukan pemulihan baik dari sektor politik, ekonomi maupun sosial. Kemudian alasan kami yang kedua yaitu agar hak politik dipilih dan memilih berjalan, agar hak politik memilih dan dipilih dapat realisasi dan tetap menjunjung tinggi hak kesehatan. Karena bukan tidak mungkin Dewan Juri yang terhormat, dua hak fundamental tersebut bisa berjalan secara bersamaan. Karena jika kita melihat regulasi yang sudah dibuat saat ini sudah benar-benar sesuai dengan anjuran new normal, maka itu tinggal kerjasama antara pemerintah dan masyarakat saja untuk merealisasikan dua hak tersebut agar bisa berjalan secara bersamaan. Oleh karena itu Dewan Juri yang terhormat, kami tetap menghendaki Pilkada 2020 di era new normal tetap dilanjutkan untuk memberikan suatu legitimasi yang kuat kepada jabatan kepala daerah dan untuk mewujudkan demokrasi yang berkualitas supaya tercipta pemimpin yang berkualitas dan untuk mewujudkan marwah demokrasi sila keempat untuk Indonesia yang lebih maju. Kemudian untuk merealisasikan harapan kami tersebut, maka nantinya kami akan memberikan berbagai macam inovasi kepada 3 tahapan riskan Pilkada 2020 di era new normal nanti, yaitu tahapan kampanye, tahapan pemungutan suara, dan tahapan rekapitulasi suara yang mana nantinya akan dielaborasi oleh pembicara selanjutnya. Dan sekali lagi Dewan Juri yang terhormat, kami tetap pada standing position kami bahwa kami setuju dengan mosi perdebatan kita kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada gium hukum mengatakan
Ecum et bonum est lex legum. Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang kami hormati, melanjutkan argumentasi dari pembicara pertama, saya Alif Muhammad Mutua selaku pembicara kedua akan memperjelas serta memperkuat tatanan argumentasi kami yang merujuk kepada ide dasar kami, yaitu menciptakan pilkada yang berkualitas dengan menjunjung tinggi nilai demokrasi, yang nantinya akan diperkuat melalui argumentasi dasar kami yang terdiri dari 2 poin penting. Yang pertama, pilkada tahun 2020 tetap dilaksanakan sesuai dengan status quo sekarang, dan yang kedua, kami akan memberikan inovasi ataupun solusi guna mensukseskan pelaksanaan pilkada tahun 2020 ini untuk mencegah supaya klaster positif COVID-19 tidak meningkat. Melangkah kepada tatanan argumentasi kami yang pertama, bahwa pilkada tahun 2020 tetap dilaksanakan sesuai dengan status quo sekarang. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh pembicara pertama kami, bahwa pilkada serentak itu akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember tahun 2020 dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Bahkan didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Profesor Mark Walpole dari Inggris yang menyatakan bahwa virus corona akan selamanya ada dalam kehidupan manusia. Jadi Dewan Juri yang kami hormati, berdasarkan argumentasi tersebut, kami mengamini dan setuju apabila pilkada tahun 2020 ini tetap dilaksanakan. Dan itu juga merupakan suatu penegasan bahwasanya dari segi hukum pun pelaksanaan pilkada di era normal ini sudah sah dan telah memenuhi syarat. Dan menurut kami, merujuk kepada penelitian yang dilakukan oleh Profesor Mark Walpole, dalam hal ini, menunda pilkada hanyalah sebuah kesia-siaan semata, sebagaimana ada gium hukum mengatakan, fakta sunt potentior verbis, ketika perbuatan atau fakta lebih kuat, lantas apa gunanya kata-kata. Pilihan melanjutkan pilkada serentak mesti dimaknai sebagai ikhtiar win-win solution, yang artinya satu sisi diniatkan untuk melanjutkan estafet kepemimpinan di level daerah, dan satu sisi lainnya, kesehatan masyarakat mesti diprioritaskan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat pada saat tahapan pilkada dilaksanakan. Kita juga bisa belajar dari negara yang telah melaksanakan pemilu, seperti Singapura, Korea Selatan, Polandia, Pakistan, Israel, dan bahkan Amerika Serikat. Di Korea Selatan misalnya, salah satu kunci keberhasilan Korea Selatan menggelar pemilu di tengah pandemi ini adalah mereka melakukan sosialisasi yang masif dan juga intensif dengan memanfaatkan digitalisasi, baik cetak, elektronik, media sosial, dan lain sebagainya. Hal ini juga kita bisa terapkan di Indonesia seperti dalam melakukan kampanye di tahapan pilkada selanjutnya, dengan catatan hanya diperuntukkan untuk daerah yang tersentuh teknologi saja. Melangkah kepada argumen dasar kami yang kedua, kami akan memberikan inovasi mengenai tahapan riskan, mulai dari kampanye, pemungutan suara, dan rekapitulasi suara, guna mensukseskan pelaksanaan pilkada tahun 2020 ini untuk mencegah supaya klaster positif COVID-19 tidak meningkat. Yang pertama adalah model kampanye. Kampanye akbar telah dilarang oleh pemerintah pusat sebagaimana yang telah tertera dalam PKPU nomor 13 tahun 2020. Sehingga diperlukan medium lain untuk melakukan kampanye, karena kampanye menentukan kualitas demokrasi. Karena jika tidak ada kampanye, maka visi misi kandidat tidak akan tersampaikan dengan baik kepada sang pemilih, sehingga akan mencidrai makna demokrasi yang berkualitas nantinya. Oleh karena itu, guna mensukseskan pelaksanaan kampanye, kami memberikan 2 mekanisme. Yang pertama, kampanye tetap dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, yaitu bagi wilayah yang tersentuh teknologi saja, dengan cara memanfaatkan berbagai kanal media, baik cetak, elektronik, dan bahkan media sosial, sebagaimana yang telah tertera dalam PKPU nomor 13 tahun 2020, khususnya pada pasal 58 yang berbunyi bahwa para kandidat dalam pilkada serentak tahun 2020 ini harus menggunakan kegiatan kampanye di media sosial dan media daring. Bahkan bukan hanya itu, Dewan Juri yang kami hormati, merujuk kepada pendapatnya anggota Bawaslu RI Muhammad Afifuddin, dalam rangka mensukseskan kampanye daring ini, KPU telah bekerja sama dengan Kominfo dan platform media sosial, yaitu Facebook, Instagram, dan lain sebagainya, yang tujuannya adalah untuk mengawasi kampanye supaya tidak berbau hoax. Apabila daerah tersebut tidak terpapar teknologi informasi dan komunikasi, maka bisa menggunakan cara kami yang kedua, yaitu menggunakan metode door to door, yaitu pasangan calon atau anggotanya dapat langsung datang ke rumah sang pemilih dengan menggunakan alat pelindung diri guna meminimalisasikan risiko penularan virus corona. Solusi kami yang kedua adalah merujuk kepada pendapatnya Komisioner KPU RI, Firian Aziz, yang menyatakan bahwa dalam pilkada tahun 2020 ini, pihak KPU akan memperbanyak TPS untuk mengurangi penumpukan massa. Jika selama ini maksimal 1 TPS berkapasitas 500 orang, maka nantinya pilkada tahun 2020 hanya berkapasitas 250 hingga 300 orang saja. Solusi kami yang ketiga adalah pihak KPU akan menerapkan mekanisme exit poll atau memperpanjang waktu pencoblosan mulai dari pagi hingga menjelang petang, yang tujuannya untuk menghindari kerumunan seperti yang telah dipraktikkan oleh Singapura. Rekayasa semacam ini penting untuk mengamputasi sebaran corona yang kian agresif. Inovasi tambahan akan dijabarkan lebih lanjut oleh pembicara ketiga kami, dan intinya kami tetap pada standing position kami, bahwasanya kami setuju terhadap mosi pada perdebatan kita kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Filsafat politik mengatakan, layar sudah terbentang, pantang surut ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat, sebelum menyelam lebih mendalam, saya akan membawa kepada 3 alasan mengapa pilkada tahun ini harus tetap dilaksanakan. Yang pertama, merujuk kepada data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada hari Jumat 16 Oktober 2020, terdapat 4.301 kasus positif COVID-19 di Indonesia, yang menandakan bahwa kasus di negara kita belum juga melandai atau membaik, malah justru kian naik. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, apabila kita menunda pilkada untuk kemudian dilaksanakan ketika kasus kita sudah tidak ada, sudah melandai, ini merupakan suatu ketidakpastian di dalam pelaksanaan. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan adanya evaluasi regulasi berkelanjutan berkaca dari PKPU nomor 10 tahun 2020 yang memperbolehkan kampanye terbatas dengan 50 orang. Kemudian direvisi menjadi PKPU nomor 13 tahun 2020 yang melarang kampanye dalam bentuk rapat umum, kegiatan kebudayaan, sosial, dan peringatan untuk parpol. Bahkan ada sanksi yang tegas bagi pelanggar yang tertuang di dalam pasal 88, yaitu peringatan tertulis, penghentian, dan pembubaran kampanye. Ini menandakan bahwa ada keseriusan dari pemerintah untuk memberikan payung hukum di dalam pelaksanaan pilkada pada tahun ini. Dikarenakan kampanye adalah salah satu tahapan riskan di dalam pelaksanaan pilkada yang membutuhkan penanganan yang ekstra dikarenakan berimplikasi terhadap penumpukan massa yang memicu adanya penambahan klaster baru. Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan adanya riset yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia yang memberikan 2 poin penting untuk pilkada pada tahun ini. Yang pertama, berkaitan dengan legitimasi. Seperti yang telah dijelaskan oleh pembicara pertama kita tadi, bahwa apabila pilkada tahun ini kita tunda, maka akan ada 270 daerah yang akan dipimpin oleh pelaksana tugas, yang mana wewenangnya sangat terbatas, tidak bisa menjalankan hal yang substansial yang berhubungan dengan anggaran dan kebijakan mengikat lainnya. Selain itu, pelaksana tugas merupakan cerminan dari legitimasi yang tidak kuat dikarenakan tidak langsung dipilih oleh rakyat. Yang kedua, berkaitan dengan proporsi. Apabila pilkada tahun ini kita tunda, maka akan ada 270 daerah yang zona merahnya persentase mencapai 16,3% saja. Apabila kita bandingkan dengan zona hijau, persentasenya mencapai 83,7%. Sehingga ini tidak relevan Dewan Juri terhormat apabila kita menunda pilkada. Kemudian, saya akan melanjutkan inovasi yang telah dijelaskan oleh pembicara kedua kami tadi, yaitu berkaitan dengan salah satu tahapan riskan di dalam pelaksanaan pilkada adalah rekapitulasi penghitungan suara. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, di sini kami akan menawarkan sebuah solusi, yaitu melakukan rekapitulasi di dalam penghitungan suara. Hal ini selaras dengan apa yang telah disampaikan oleh Arief Budiman selaku Ketua KPU, bahwa rekapitulasi mempunyai manfaat diantaranya adalah untuk meminimalisir adanya potensi manipulasi suara, mempermudah KPPS dalam menjalankan perekapan suara, dan mempercepat waktu dikarenakan tidak perlu menunggu 35 hari seperti halnya metode konvensional. Dan yang terakhir adalah meminimalisir adanya penumpukan massa yang mempertemukan adanya kontestan, partisipan, dan penyelenggara pilkada. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, adanya argumentasi yang telah kami jelaskan dan inovasi yang telah kami tawarkan itu merujuk kepada adanya elaborasi kedua hak fundamental bagi warga negara Indonesia, yaitu hak politik, hak memilih dan dipilih, sesuai dengan apa yang tertuang di dalam pasal 25 Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Pun Dewan Juri yang terhormat, kami tidak melupakan adanya hak kesehatan yang tertuang di dalam pasal 28 HE 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 yang mengatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dengan tujuan diadakannya elaborasi kedua hak fundamental tersebut adalah untuk meningkatkan partisipasi dari masyarakat sebagai perwujudan dari demokrasi bermartabat, dengan menerapkan 2 indikator kepercayaan, yaitu regulasi yang tegas dan protokol kesehatan yang jelas, sehingga masyarakat tidak lagi mengalami kekhawatiran atau kecemasan di dalam melakukan pilkada pada tahun ini. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, benang merah yang dapat kita tarik dari perdebatan kita kali ini adalah bukan perihal baik atau buruk, benar atau salah, tapi bagaimana kita bisa bangkit dari keadaan. Negara lain pun tertimpa, tapi bukan berarti semuanya menunda. Pun pilkada dilaksanakan bukan berarti cacat peraturan. Oleh karena itu, kami yakin pilkada tahun ini adalah suatu kepastian daripada kita menunda, tapi kita tidak tahu kapan itu waktunya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.